jangka pendek yang terukur. Langkah apa saja yang dapat dilakukan pelaksanaan 4 aspek, dan kali ini saya akan mengambil aspek yang kedua, yaitu menyusun perangkat ajar atau membuat modul ajar. Kemudian itu rencananya akan kami upload secara daring ke laman Kemdikbud. Kemudian apa tujuan yang diharapkan dari langkah tersebut? Yang pertama tentunya dengan kita menyusun modul ajar, tujuannya adalah supaya kita menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian salah satunya juga adalah memenuhi standar yang pada saat PMA, kemudian pada saat kita kegiatan refleksi tadi, supaya bisa ke tahap yang lebih di atas lagi. Kemudian yang ketiga adalah keberhasilan kegiatan pembelajaran yang lebih terarah dan terukur. Selanjutnya yang kedua, aktivitas apa saja yang dilakukan? Yang pertama adalah berdiskusi atau berkolaborasi dengan guru kami, misalnya kelas 4, berarti semua guru kelas 4. Kemudian melakukan kegiatan menyusun modul ajar. Kemudian setelah modul ajar itu kita susun, kita diskusikan kembali atau disosialisasikan ke teman-teman sambil menunggu feedback atau misalnya pendapat dari sesama guru seperti itu. Kemudian setelah mendapatkan feedback, kita penerapan atau diterapkan ke siswa atau dilakukan kegiatan mengajar. Dan yang kelima, evaluasi pelaksanaan dan tingkat keberhasilannya. Jadi setelah kita lakukan atau mengajar sesuai dengan yang kita susun, itu nanti kita melakukan evaluasi lagi apakah yang sudah kita laksanakan itu berhasil atau tidak. Kemudian setelah kalau dinyatakan itu berhasil, maka kita akan mengunggahnya secara daring seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah apa indikator keberhasilan dari langkah tersebut. Jadi yang menjadi indikator keberhasilan itu apabila pada saat pelaksanaan modul ajar itu diterapkan ke siswa dan hasilnya nanti ketika dilakukan penilaian. Jadi yang pertama adalah tingkat keaktifan siswa meningkat berdasarkan rubrik pengamatan. Jadi dengan menerapkan RPP tersebut, kemudian nanti kita menggunakan rubrik pengamatan. Kalau misalnya sudah mencapai tingkat keaktifan sesuai dengan standar, maka itu sudah bisa dikatakan sebagai langkah itu berhasil. Kemudian yang kedua adalah tercapainya tujuan pembelajaran terhadap peserta didik berdasarkan dari hasil penilaian. Kemudian yang keempat, kapan rencana tersebut dilaksanakan atau dilakukan? Rencananya itu kami akan melaksanakan setelah refleksinya selesai, jadi mungkin bisa di Februari akhir sampai awal Maret seperti itu. Kemudian yang kelima, siapa saja yang terlibat dan apa saja peran mereka? Jadi yang terlibat adalah yang pertama siswa, kemudian guru, orang tua dan kepala sekolah. Kemudian perannya masing-masing yang terlibat, yang pertama kepala sekolah sebagai motivator, sebagai penanggung jawab, dan juga sebagai evaluator. Jadi beliau adalah tugasnya adalah mengevaluasi kegiatan atau menilai sejauh mana misalnya ini bisa berhasil atau tidak seperti itu. Kemudian guru sebagai fasilitator pembelajaran, kemudian siswa sebagai pelaksana atau yang subjeknya, kemudian orang tua yang pendukung terhadap pelaksanaan kegiatan. Kemudian siapa saja pihak yang akan dilibatkan? Ya tentunya yang pertama adalah semua warga sekolah yang sekiranya nantinya pada saat kita membutuhkan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Misalnya warga sekolah melihat
melibatkan juga selain dari kepala sekolah tadi, guru, siswa, kemudian mungkin juga kayak tenaga kebersihan, perpustakaan dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah orang tua dan paguyuban. Jadi tidak terlepas dari peran serta orang tua dan komite sekolah. Kemudian yang ketiga adalah stakeholder yang terkait dengan kegiatan. Jadi misalnya kalau kita ada kegiatan seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalau misalnya kita akan belajar tentang dunia kesehatan, maka kita mungkin akan bekerja sama dengan dokter. Begitupun dengan misalnya kalau kita mau belajar tentang pemilahan sampah, maka kita akan bekerja sama dengan pihak